Kita mulai ada perselisihan hubungan industrial, mekanisme dan penyelesaiannya. Di sini ada aturan-aturan yang mengatur. Ini definisi perselisihan hubungan perburuan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57. Perselisihan perburuan adalah perselisihan antara majikan dan serikat buruh tentang tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan. Namun aturan ini sudah diganti, ya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau hubungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. Jadi di sini kita bisa lihat ada 4 perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja yang dalam suatu perusahaan. Jadi perselisihan ini yang akan diselesaikan di peradilan hubungan industrial. Jadi mekanismenya sebelumnya saya sudah pernah jelaskan juga bahwa ada penyelesaian secara bipartit, ada penyelesaian secara tripartit, dan penyelesaian melalui hubungan industrial, ya. Oke, kita jelasin satu-satu. Apa itu perselisihan hak? Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi ada perselisihan tidak terpenuhinya hak. Jadi ini diajukan ke Disnaker dulu untuk diselesaikan. Biasanya bipartit dulu, baru Disnaker, baru ini. Kemudian ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi di sini terkait dengan ini terkait dengan syarat-syarat kerja, aturan-aturan kerja, peraturan kerja, ya. Kemudian ada perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan ini yang selalu yang sampai ke pengadilan yang sering terjadi, yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Misal perusahaan menganggap karyawannya melakukan pelanggaran berat, jadi perusahaan melakukan PHK. PHK sepihak ini tidak dibenarkan. Maka ketika dikasih surat PHK, itu pekerja dapat mengajukan keberatan. Keberatannya itu diselesaikan disebut dengan penyelesaian bipartit. Pak, ini kenapa saya di PHK? Kesalahan saya apa? Lalu mereka runding, isi absen dan belangko semua yang sudah disiapkan di Disnaker. Kemudian ketika tidak ada kesesuaian, tidak ada pendapat yang sama, misal soal kalau di PHK itu kan pasti akan dapat pesangon dan uang pengganti, uang pengganti. Akhirnya kalau tidak cocok, keberatan mengajukan ke Disnaker. Nah, Disnaker nanti akan mengundang dua-dua. Apa sih persoalannya? Nah, di sini Disnaker akan menawarkan lu melalui konsiliasi, melalui arbitrase, atau melalui mediasi. Tapi kalau dua-duanya tidak melakukan penunjukan, biasanya Disnaker mengajukan secara mediasi yang kami menyediakan mediator. Kemudian ada perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam suatu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan. Jadi masalah keanggotaan pekerja. Ya, inilah 4 perselisihan yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di sini ada perundingan secara bipartit seperti yang saya sudah jelaskan tadi.
Nanti ada penyelesaian perundingan secara tripartit. Ini sudah saya jelasin. Di bagiannya saja bisa lihat. Di sini persisian hubungan industrial itu secara bipartit, tripartit itu ada mediator, ada konsiliator, ada arbiter. Ini ada syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim head juga ada. Jadi mediator itu beriman dan bertakwa, WNI, pendidikan S1, berbadan sehat, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, menguasai peran undang-undangan berkaitan dengan syarat yang ditetapkan oleh menteri. Ini menjadi mediator. Konsiliator juga demikian. Kalau di konsiliator, ini di mediator tidak dibatasi usia. Konsiliator dibatasi umur 45, berpengalaman 5 tahun. Arbiter juga demikian, berpengalaman 5 tahun. Tapi kalau jadi hakim ad hoc berbeda. Kalau hakim ad hoc beriman bertakwa, di sini tidak. Ini udah ada, tetap sama Pancasila. Umur 30 tahun, berpengalaman 5 tahun. Dan ini dites di pengadilan untuk menjadi hakim ad hoc, ya. Kemudian apa saja sih yang menjadi pihak dalam persisian hubungan industrial ini? Para pihak, jenis perselisihannya. Kalau pekerja, pihaknya itu sengketa hak, sengketa PHK, dan sengketa kepentingan. Kalau pengusaha, dia jenisnya sengketa hak, sengketa PHK, sengketa kepentingan. Kalau sengketa pekerja, bisa sengketa hak, sengketa antar serikat pekerja, kuasa pekerja, kepentingan. Kemudian organisasi pengusaha, kuasa pengusaha, hak, PHK, dan ini. Ini pihak-pihaknya. Ya, lihat tabel. Itu saya sengaja buat untuk memudahkannya. Kemudian sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum saya teruskan, biar kita nggak mundur-mundur terus. Ada? Ya, silakan. Misalnya kan saya diterima kerja, jadi sebelum bekerja tuh saya jadi pegawai percobaan. Ya. Terus training. Selama bulan pertama baik-baik aja, tapi tiba-tiba saya nggak boleh bekerja lagi besoknya gitu. Tidak ada penjelasan, tiba-tiba besok kamu gak usah masuk ya. Itu saya nggak ada perlindungan apapun itu. Sekarang saya tanya dulu, waktu kamu masuk bekerja itu pertama kali kamu sebagai pegawai outsourcing atau pegawai tetap? Kan orang berterima bekerja itu kan ada. Kalau dia mau jadi pegawai tetap, maka dia ada masa percobaan 3 bulan. Ketika masa percobaan itu dilihat kamu tidak punya kemampuan, dia boleh berhentikan kamu di bulan berikutnya. Tapi kalau outsourcing, udah ada kontrak kerjanya. Karena di outsourcing atau pegawai kontrak, tidak ada yang namanya masa percobaan, dia langsung kerja. Outsourcing, karena kontraknya berapa? 2 tahun, 2 tahun, setahun. Tapi kalau pegawai mau jadi pegawai tetap, mereka yang namanya training dulu, 3 bulan. Dapat gaji cuma 80%. Lalu kalau dilihat tidak punya kemampuan, setelah dibina, kamu diberhentikan. Tak ya bang, kamu tidak bisa juga bekerja, kamu diberhentikan. Tapi saya merasa saya udah bekerja semaksimal mungkin, saya tidak ada melanggar aturan, tiba-tiba diberhentikan secara sepihak aja gitu Pak. Sudah pernah ditanyakan kepada ada itu. Harusnya ditanyakan dulu kepada ini. Kenapa? Karena masa training itu udah disampaikan bahwa kalau kami melihat kamu tidak layak untuk meneruskan, kami tidak akan mempekerjakan. Dan gajinya kan dibayar yang 1 bulan kan? Nah, gitu ya. Biasanya masa kontrak seperti itu. Ya Pak, yang mau menjadi pegawai tetap seperti itu. Tapi kalau kontrak nggak bisa, karena pada saat baru itu terima ada namanya perjanjian kerja dan mengikat kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya baru 1 bulan kerja, perusahaan berhentikan nggak ada alasan, yang kalau misalnya kontraknya setahun, yang 11 bulan lagi perusahaan wajib bayar. Atau sebaliknya, kalau kamu baru sebulan kerja, kamu tak mau kerja, kamu udah kontrak kerja, kamu keluar, yang 11 bulan gaji itu kamu kasih ke perusahaan. Karena rekrutmen juga butuh biaya kan. Perusahaan nggak mau dipersoalkan soal-soal seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita terusin ya. Di sini ada
bagan atau gambar, ada sengketa kepentingan, sengketa hak, sengketa antar serikat pekerja dan sengketa PHK. Itu dilakukan secara bipartit, bisa dilakukan secara mediasi. Tapi di konsiliasi, kepentingan antar serikat pekerja, PHK, yang tidak cuma ini, hak dan PHK. Kalau penyelesaian ini dapat konsiliasi, yang haknya nggak ada. Sementara yang sengketa arbitrase yang disesuaikan melalui arbitrase yang bisa diajukan sengketa kepentingan dan sengketa antar serikat pekerja. Kemudian kalau di pengadilan negeri, di pengadilan umum industrial, kepentingan di tingkat pertama dan terakhir. Jadi dia hanya cuma sekali bisa dan tidak bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi kalau di hak, dia pertama, tapi bisa kasasi nanti di Mahkamah Agung. Kalau antar serikat pekerja, dia tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk persidangannya. Kalau di PHK, dia tingkat pertama, bisa di Mahkamah Agung. Jadi di Mahkamah Agung itu kasasi, ya itu sengketa hak dan sengketa PHK. Gitu. Inilah proses tingkat proses peradilannya ya. Kemudian ada bagian lanjutnya, ini tinggal dibaca. Kita jelasin satu-satu. Apa sih konsiliasi? Konsiliator adalah orang swasta yang terdaftar dan diangkat oleh instansi ketenagakerjaan setempat. Jadi untuk menjadi konsiliator itu orang harus mendaftarkan diri ke Disnaker setempat. Biaya kerjanya di tempat pekerja bekerja. Jadi kalau dia di Provinsi Kepri, ya hanya di Provinsi Kepri. Karena provinsi Disnakernya kan masing-masing ada. Contoh di Tanjung Pinang, Disnaker Tanjung Pinang lah. Kalau di Bintan, Disnaker Bintan lah. Kalau di Anambas, Anambas lah. Tapi puncuknya ke pengadilan hubungan industrial yang ada di Tanjung Pinang. Karena PHI hanya adanya satu di setiap provinsi. Ya. Kemudian berwenang menyelesaikan perselisihan kepentingan PHK dan antar serikat pekerja. Jadi hanya 3 dia pada konsiliasi ini: penyelesaian perselisihan kepentingan, PHK dan antar serikat pekerja. Hak dia tidak bisa menangani. Kemudian atas permintaan penyelesaian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kalau pekerja dan pengusaha tidak meminta, maka tidak bisa diajukan melalui konsiliasi. Contohnya pekerja aja yang ngajuin, kita pakai konsiliator lah Pak, penyelesaian konsiliasi. Pengusaha bilang nggak mau, nggak jadi. Atau dibalikin, nggak mau, nggak jadi. Tapi dua-duanya mau baru jadi, dua-duanya nggak mau pun nggak bisa jadi. Atas usulan Disnaker nggak bisa. Udah kalian konsiliasi aja, nggak bisa. Harus dua-duanya mau menunjuk konsiliator. Ya. Lalu dibatasi waktunya. Di sini waktu kerja paling lama 30 hari. Pada saat didaftar dia menyelesaikan masalah ini selama 30 hari. Kenapa? Jangan sampai pekerja ini dirugikan. Kan dia tidak bekerja, otomatis dia tidak akan mendapat penghasilan. Kan? Kemudian bila tidak tercapai kesepakatan dilakukan anjuran tertulis. Ini sama Disnaker buat anjuran. Diminta jawaban tertulis oleh para pihak. Bila anjuran diterima, dibuatlah perjanjian bersama. Bila tidak, maka dibuatlah anjuran untuk diselesaikan di pengadilan negeri. Lalu didaftarkan. Perjanjian bersama tidak dilaksanakan, diminta eksekusi. Salah satu pihak atau para pihak menolak mengajukan gugatan ke pengadilan ke juris setempat. Jadi kalau anjurannya sudah disepakati, anjuran sudah dikeluarkan, tapi salah satu pihak tidak melaksanakan, maka dia mengajukan gugatan ke peradilan hubungan industrial. Ya. Kemudian mediasi. Mediator adalah PNS, berarti ini pegawai Disnaker yang sudah punya sertifikasi untuk menjadi mediator. Kemudian di wilayah kerjanya tidak diatur. Jadi kalau orang Disnaker itu ya dia pada saat itu jadi mediator,
kemudian dia dipindah di mana di tempat kerja, disitulah dia jadi mediator. Dia nggak harus misalnya udah dia kerja di Tanjung Pinang, mediator, di Snaker Tanjung Pinang, dia pindah ke Batam. Lalu di Batam dia tidak bisa jadi mediator, enggak. Di Batam dia menyelesaikan pekerjaan mediator, tapi mewakili dinas tenaga kerja Batam. Kemudian penyelesaiannya semua, penyelesaian perselisihan kepentingan, hak PHK dan antar serikat pekerja. Kemudian wajib apabila para pihak tidak memiliki penyelesaian melalui konsilasi atau arbitrase. Jadi kalau dua-duanya pekerja dan pengusaha dia tidak mau menunjuk arbitrase, tidak mau menunjuk konsiliasi, tidak mau menunjuk mediasi, biasanya otomatis harus mediasi. Jadi di Snaker nunjuk mediator. Kemudian waktu kerja sama 30 hari. Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama atau bukti pendaftaran. Bila tidak tercapai akan dikeluarkan anjuran tertulis. Diminta jawaban tertulis oleh para pihak. Bila anjuran diterima, perjanjian dibuat dan didaftarkan di pengadilan negeri. Perjanjian bersama tidak dilaksanakan, diminta eksekusi melalui pengadilan. Salah satu pihak yang menolak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat, itu peradilan hubungan ya, hampir sama. Kemudian arbitrase. Arbitrase ini adalah orang swasta yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja setelah lulus ujian seleksi. Namanya arbitrator namanya. Wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Jadi kalau dia arbiter tinggal di Batam pun diminta di Tanjung Pinang bisa. Walaupun dia tinggal di Jakarta diminta untuk di Tanjung Pinang pun bisa. Yang paling penting ada permintaan. Berwenang menyelesaikan perselisihan pekerja, kepentingan dan serikat pekerja. Yang ini agak berbeda. Dia hanya dua yang ditangani. Sengketa kepentingan dan sengketa serikat antar serikat pekerja. Kemudian arbitrator yang ditunjuk oleh tunggal atau gesal. Gesal itu minimal 3 orang. Jadi ada yang tunggal, ada yang tim 3 orang. Kemudian waktu kerja sama 30 hari, bila minimal mengajukan pemberitahuan secara tertulis, dibuat perjanjian penunjukan arbitrator. Apabila dilakukan hubungan kerja, misalnya salah satu pekerja atau pengusaha itu ada hubungan dengan arbitratornya, maka harus menunjuk. Kemudian bila tercapai kesepakatan dibuat akte perdamaian, bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkanlah putusan arbitrator. Ada putusannya. Bila putusan diterima dibuatlah akte perdamaian. Akte perdamaian kemudian didaftarkan. Apabila salah satu pihak yang menolak mengajukan permohonan ke pengadilan, langsung pembatalannya ke Mahkamah Agung. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Dengan siapa? Setia Pramudia. Dengan? Setia Setia. Pramudia. Oke, Setia. Apa yang mau ditanya Setia? Bapak, apa yang dimaksud dengan konsiliasi dan kayak misalnya bisa Bapak berikan contohnya, contoh dari kasusnya atau prosesnya gitu? Oke, kita balik ya. Konsiliasi. Konsiliasi itu oke. Jadi di sini konsiliasi ini adalah kan antara di sini kan cuma dia bisa menyelesaikan kepentingan PHK dan antar serikat pekerja. Misal kita contoh PHK, ya, konsiliator sudah ditunjuk, para pihak akan diberikan pemahaman tentang ketenagakerjaan. Pekerja mengatakan bahwa dia tidak bersalah, dia di PHK secara sepihak, dia minta gajinya dikali 2 misalnya. Lalu si pengusaha menyatakan bahwa dia bersalah. Ternyata di dalam pemeriksaan itu konsiliator menilai bahwa pekerja ini tidak salah. Misalnya dia sudah kerja di atas 10 tahun, berarti kan 9 bulan gaji tambah penghargaan 6 bulan tambah uang pengganti 4 bulan, dari 19 bulan. Kalau dikali 2 kan berarti 38 bulan. Nah, di sini ditawarkan. Udah perusahaan bilang saya hanya mau berani membayar 30 bulan, nggak berani bayar 38 bulan. Yang pekerja daripada panjang-panjang aku terima. Ini kan konsiliasi mereka berdua ini. Jadi terhadap
PHK yang dilakukan itu secara normatif dia harus membayarkan 39 bulan gaji, 38 bulan gaji. Tapi karena penawaran supaya bagaimana bisa mendekati antara masing-masing dikasih pemahaman tentang hukum ketenaga kerjaan, pengusaha diberikan pemahaman, pekerja juga diberi pemahaman. Kalau kalian berlanjut panjang, nama baik perusahaan jelek, kalian nanti dapat duitnya setelah kasasi dan waktunya lama, eksekusinya lama, akhirnya mereka mau, akan dikonsiliasikanlah mereka, akan mencari jalan tengah. Kalau pengusahanya udah mau bayar 30 bulan, pekerjanya mau 30 bulan, buat perdamaian. Maka habis itu perdamaian didaftarkan di Peradilan Hubungan Industrial, itu tinggal dibayar. Ketika pengusaha tidak mau bayar yang 30 bulan, langsung ajukan eksekusi ke pengadilan. Pengadilan panggil, lu mau bayar nggak? Mau nggak bayar salah satu asetmu kami eksekusi. Nah seperti itu ya. Jadi konsiliasi ini bagaimana dua belah pihak ini diberikan pemahaman untuk mengerti tentang penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh pengusaha dan pekerja. Bang paham? Oke. Itu contohnya ya. Nanti ada beberapa, nanti bagi kelompok yang menyelesaikan secara tripartit bisa minta, ada nggak contoh konsiliator, ada nggak contoh arbitrator, ada nggak contoh mediator. Mereka punya anjurannya semua. Kan ada kelompok 1, kelompok 2 itu tugasnya di Isnaker kan? Kelompok 3 dan 4 itu di Peradilan Hubungan Industrial kan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Materinya, inilah materinya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, saya tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.